Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sivana Umardi dengan NIM 94, teman saya Vira Faisyarazan dengan NIM 76, dan rekan saya yang satu lagi Sophie Astrid Swardani dengan NIM 102 akan menyampaikan materi yang bertajuk Sastra Bandingan Nusantara. Untuk kalian yang penasaran tentang Sastra Bandingan Nusantara, yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, apa sih Sastra Bandingan Nusantara itu? Nah, Sastra Bandingan Nusantara ialah studi perbandingan yang didasarkan pada sastra yang berkembang di Nusantara. Kemudian mengapa sih sastra di Nusantara ini bisa dibandingkan? Seperti yang kita tahu, di Nusantara banyak sekali daerah-daerah yang letak geografisnya berbeda. Nah, dari letak geografis inilah bahasa, kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan masyarakatnya pun berbeda sehingga menghasilkan berbagai karya sastra dalam bentuk lisan, tulis, maupun cetak yang berbeda pula. Karya sastra tersebut tidak akan habis dikaji dalam rangka kegiatan sastra bandingan. Kemudian, contoh dari sastra bandingan Nusantara ini apa sih? Contohnya itu adalah puisi lisan yang dihasilkan masyarakat Rote akan berbeda dengan yang ditumbuhkan oleh kelompok etnik Aceh, karena masing-masing memiliki ciri geografis yang berbeda. Begitu pula dengan karya sastra berupa prosa seperti novel yang dihasilkan oleh pengarang Minang akan berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengarang dari suku Jawa. Adapun studi genre karya sastra yang berkembang di Nusantara, di antaranya ada wiracarita, sastra didaktik, sastra sejarah, dan mantra. Yang pertama ada wiracarita. Wiracarita ini sering disebut sebagai kisah kepahlawanan yang memiliki berbagai bentuk seperti syair, kidung, kakawin, hikayat, berbagai jenis teater rakyat, dan pelipur lara. Contohnya adalah perbandingan antara kisah kepahlawanan Abdul Muluk dalam hikayat Abdul Muluk dan yang muncul dalam pertunjukan teater Dul Muluk. Yang kedua, ada sastra didaktik. Sastra didaktik ini adalah sifat nasihat dalam sebuah karya sastra. Sifat didaktik ini memang sulit dihindari dalam sastra tradisional karena oleh masyarakat masih dianggap sebagai antipati segala sastra dan kita temukan dalam berbagai bentuk. Contohnya dalam syair, hikayat, cerita berbingkai, kidung, sastra tanya jawab, cerita binatang, semuanya digunakan sebagai wahana untuk membawa nasihat. Contohnya seperti cerita binatang atau fabel si kancil. Di situ membawa banyak sekali nasihat yang disampaikan kepada pembacanya. Kemudian, apa contoh dari sastra didaktik ini? Contohnya, dalam sastra Jawa modern kita mengenal dongeng Sato Kewan karya Prijono, dan dalam sastra Indonesia modern kita mengenal kisah-kisah pendek yang ditulis oleh A.A. Leo, yakni Kisah dari Negeri Kambing. Nah, kedua kisah tersebut bisa kita bandingkan melalui studi sastra bandingan. Ya, selanjutnya yaitu sastra sejarah. Sastra sejarah dihasilkan oleh masyarakat yang memiliki kerajaan, di mana tujuannya nanti adalah untuk mengetahui bagaimana dinasti tersebut membangun kerajaannya yang dipimpinnya itu. Nah, sastra sejarah yang lengkap akan memberikan gambaran bagaimana asal-usul masyarakat tersebut dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Nah, dari sana kita akan mengetahui teman-teman bagaimana suatu masyarakat bisa tercipta atau asal-usul masyarakat tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perbandingan sastra sejarah. Nah, yang kita ambil di sini sastra sejarah Babat Tanah Jawi dengan sastra sejarah Ila Galigo. Nah, kalau misalnya Babat Tanah Jawi ini menceritakan tentang penciptaan dunia
yang didasari oleh mitologi Hindu. Dan kalau misalnya sastra sejarah Ila Galigo itu menceritakan tentang asal-usul orang Bugis, mulai dari penciptaan manusia sampai raja-raja Bugis yang menjadi pahlawan masyarakatnya sendiri. Nah, itu teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang mantra. Kalau biasanya mungkin teman-teman kalau dengar mantra tuh berkaitan pasti sama dukun atau orang pintar. Nah, di sini kita akan bahas mantra itu apa sih sebenarnya. Nah, mantra itu adalah genre tradisi lisan yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan atau maksud. Nah, fungsinya ini nggak ada batasnya, mulai dari memikat orang, menolak bala, dan sebagainya. Jadi mantra digunakan untuk berbagai tujuan, teman-teman. Ya, keadaan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan berbagai suku, maka akan menghasilkan juga berbagai macam mantra. Yang akan kita bahas di sini, yaitu contohnya adalah mantra yang dihasilkan oleh orang Sangir. Orang Sangir ini berada di daerah Sulawesi Utara. Mereka menggunakan mantra tujuannya untuk mengatur kehidupan mereka yang berkaitan dengan laut. Sedangkan kalau orang Dayak itu mereka lebih menggunakan mantra untuk kehidupan mereka di hutan. Jadi tiap-tiap daerah tuh punya tujuan mantranya sendiri berbeda-beda, teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tembang. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru pernah dengar tembang itu apa, atau sebelumnya ada pernah dengar nih. Ya, jadi tembang itu adalah sebuah lirik atau sajak yang mempunyai irama atau nada. Nah, contohnya kita bisa membandingkan tembang yang ada di Jawa atau disebut dengan Macapat, lalu tembang di Sunda yang disebut dengan Cianjuran, dan tembang di Bali yang disebut dengan Sekar. Nah, mereka boleh dikatakan sama dan dapat dibandingkan. Selanjutnya mungkin teman-teman hanya tahu tentang cerita 1001 Malam tanpa tahu apa sih studi tentang sastranya. Nah, ternyata itu namanya cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita di dalam cerita. Contohnya adalah kisah 1001 Malam. Nah, kisah ini udah disadur ke dalam 30 bahasa di Timur Tengah yang kemudian meresap pula ke sastra kita. Nah, di Nusantara, kisah ini disebut dengan Hikayat 1001 Malam. Nah, jadi sekarang udah tahu kan kalau misalnya cerita 1001 Malam ini termasuk ke dalam cerita berbingkai. Selanjutnya adalah pantun atau parikan di Jawa. Contohnya, kuntul wulung, penclokane gubuk suwung. Jengengekan, wong barang kentrung golek sakan. Kultul wulung, di gubuk kosong tempatmu hinggap. Suara tinggi melambung-lambung, ngamen kentrung cari kenalan. Parikan ini memperkenalkan para pelakon atau seniman kentrung. Sampiran pada kedua bait ini mempunyai makna simbolik dan berkaitan dengan bagian isi yang hendak memperkenalkan seniman kentrung. Selanjutnya, ada pantun di Madura yang disebut dengan paparegan. Oreng malas, tada lakona engkor dalika, paleres tengka, lakona mak kantos kacale dika. Orang malas tak mau bekerja, kerjanya mengukur tempat tidur. Yang baik dalam bekerja agar engkau tidak ditegur. Paparegan ini memberikan pesan-pesan moral, nasihat agar rajin bekerja, tidak malas, dan rasa malu untuk mengemis, meminta, dan tidak memberi. Paparegan juga menekankan tentang pentingnya menjalankan syariat Islam. Paparegan membuat kita memahami sikap budaya dan berbagai persoalan etik masyarakatnya. Selanjutnya ada pantun Betawi. Contohnya, ngisi tinta pulpennya bersih, buru-buru gambarin pura, biar nyata direformasi, guru-guru belon gembira. Belah nangka di daun waru, daun digelar ama pangejek, sapa nyangka nasi guru, pagi ngajar sorenya ngojek.
Nah, pantun Betawi menunjukkan ekspresi yang spontan, spontanitas yang tetap didasari pada persamaan bunyi ABAB, sampiran yang tidak ada kaitannya dengan isi. Isi pantun yang berisi tentang nasihat yang berkaitan dengan etika, adab, kritik sosial, ajaran agama, dan kehidupan sehari-hari. Contoh perbandingan pantun. Pantun di Nusantara memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang terjadi pada tiap daerah adalah terletak pada fungsinya untuk memberikan pesan-pesan moral dan etik tentang tata kehidupan, lalu adanya sampiran dan isi. Sedangkan perbedaannya adalah pantun Jawa dan Madura pada bagian sampiran memiliki kaitannya terhadap isi. Jadi, bagian sampiran memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan isi. Sedangkan pantun Betawi menggunakan sampiran hanya sebagai penghantar agar terciptanya kesamaan bunyi tanpa ada keterkaitannya dengan isi. Terpancar pada pantun Betawi spontanitas, bebas, lugas, dan tanpa beban. Studi pengaruh sastra bandingan Nusantara. Perubahan bentuk, saduran, dan terjemahan sebuah karya sastra memiliki pengaruh yang berbeda-beda bagi masyarakat. Sastra perbandingan membantu menjelaskan mengapa kebudayaan tiap daerah mengalami transformasi. Contoh, cerita Hamzah dalam bahasa aslinya, yakni Arab, telah mengalami perubahan bentuk yang amat jauh dalam sastra-sastra Bugis, Sasak, Melayu, dan Jawa. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang merujuk pada buku Sapardi Djoko Damono yang berjudul Sastra Bandingan, juga jurnal Maman S. Mahayana yang berjudul Sastra Bandingan Sejarah Teori Terapan dari Jurnal Kritik yang kami gunakan untuk menyampaikan materi Sastra Bandingan Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi kalian semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.